Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dalam rangkaian Majelis Bulan Suci Ramadan. Pada saat ini kita akan membahas tentang gambaran neraka. Semoga Allah melindungi kita darinya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudariku, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita dalam Al-Quran tentang neraka dan memberitakan kepada kita berbagai macam azabnya yang karenanya hati-hati terasa terbelah dan perasaan terguncang. Dia memperingatkan kita dan menggambarkan jenis-jenis azabnya sebagai rahmat bagi kita agar kita semakin waspada dan takut. Maka dengarkanlah apa yang datang dalam kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW tentang macam-macam azab neraka agar kita semua dapat mengambil pelajaran. Kembalilah dan bertaubatlah kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya sebelum azab datang kepada kalian, lalu kalian tidak mendapat pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan peliharalah diri kalian dari neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Allah juga berfirman, sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai-rantai, belenggu-belenggu dan api yang menyala-nyala. Allah juga berfirman, sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang kelambu-kelambunya mengepung mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada iblis, kecuali orang-orang yang mengikutimu dari golongan yang sesat. Dan sungguh Jahannam itu benar-benar tempat yang dijanjikan bagi mereka semua. Ia mempunyai 7 pintu. Bagi setiap pintu telah ditentukan bagian tertentu dari mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan orang-orang kafir digiring ke neraka Jahannam berkelompok-kelompok hingga apabila mereka sampai ke sana dibukakanlah pintu-pintunya. Allah berfirman, dan bagi orang-orang yang kafir kepada Rabb mereka azab Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Hampir-hampir neraka itu terpecah karena marahnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari ketika azab menimpa mereka dari atas mereka dan dari bawah kaki-kaki mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka dan di bawah mereka lapisan-lapisan pula. Dengan yang demikian itu Allah menakut-nakuti hamba-hambanya, wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan golongan kiri, alangkah celakanya golongan kiri itu, mereka berada dalam angin yang sangat panas dan air yang mendidih, serta naungan dari asap hitam yang tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka berkata, janganlah kalian berangkat berperang dalam panas terik. Katakanlah, api neraka Jahannam itu jauh lebih panas. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan tahukah engkau apakah neraka itu? Ia adalah api yang sangat panas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan dan kobaran api. Pada hari ketika mereka diseret ke dalam neraka, di atas wajah-wajah mereka dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api sakor. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tahukah engkau apakah sakor itu? Ia tidak membiarkan dan tidak pula menyisakan, ia membakar kulit manusia. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang keras dan kasar, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar istana, seakan-akan ia iringan unta yang berwarna kuning. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan engkau akan melihat pada hari itu orang-orang yang berdosa diikat bersama-sama dengan belenggu.
pakaian mereka dari cairan aspal, dan wajah mereka ditutupi oleh api neraka. Allah pula berfirman, ketika belenggu dan rantai dipasang di leher-leher mereka, mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian ke dalam api mereka dibakar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya pohon zakum itu adalah makanan orang yang banyak berdosa, seperti cairan logam yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Dan tentang pohon itu Allah berfirman, sesungguhnya ia adalah pohon yang tumbuh di dasar neraka Jahim, buahnya seakan-akan kepala-kepala setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian sesungguhnya kalian wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan pasti akan memakan dari pohon zakum, lalu kalian memenuhi perut-perut kalian dengannya. Kemudian kalian minum di atasnya air yang sangat panas, maka kalian minum seperti minumnya unta yang sangat haus. Itulah hidangan mereka pada hari pembalasan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika mereka meminta pertolongan, mereka akan diberi minum dengan air seperti cairan logam yang membakar wajah. Itulah seburuk-buruk minuman dan sejelek-jelek tempat istirahat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka diberi minum air yang sangat panas sehingga memotong-motong usus-usus mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka diberi minum dari air nanah, ia diteguk tetapi hampir tidak dapat ditelannya, dan kematian datang kepadanya dari segala penjuru, namun ia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tempat kembali mereka adalah Jahannam. Setiap kali nyalanya mereda, kami tambahkan bagi mereka kobaran api. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tahukah engkau apakah al-hutamah itu, yaitu api Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka dalam tiang-tiang yang dipanjangkan. Ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan neraka dan berbagai jenis azabnya yang pedih dan kekal itu sangatlah banyak. Adapun hadis-hadis Nabi SAW, maka diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, neraka akan didatangkan pada hari kiamat dengan 70.000 tali kekang. Pada setiap tali kekang itu terdapat 70.000 malaikat yang menyeretnya. Hadis riwayat Muslim. Dan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, api kalian yang dinyalakan oleh anak Adam ini hanyalah satu bagian dari 70 bagian api neraka Jahannam. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, sungguh api itu sudah cukup panas. Beliau bersabda, sesungguhnya api neraka dilebihkan atasnya dengan 69 bagian, semuanya seperti panasnya. Dan dari beliau pula radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah berada bersama Nabi SAW, lalu kami mendengar suara dentuman yang keras. Lalu Nabi SAW bersabda, tahukah kalian suara apa itu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, itu adalah sebuah batu yang Allah lemparkan ke dalam neraka Jahannam sejak 70 tahun yang lalu, yakni 70 tahun, dan sekarang baru sampai ke dasar neraka itu. Hadis riwayat Muslim. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, seandainya setetes dari zakum menetes ke negeri dunia, niscaya ia akan merusak penghidupan seluruh penduduk dunia. Hadis riwayat An-Nasa'i, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Dan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling ringan azabnya di antara penghuni neraka adalah orang yang memakai 2 sandal dan
2 tali sandal dari api neraka. Karena panasnya, otaknya mendidih sebagaimana air mendidih di dalam periuk. Ia mengira tidak ada seorang pun yang lebih berat azabnya darinya, padahal dialah yang paling ringan azabnya. Hadis riwayat Muslim, dan Al-Bukhari meriwayatkan hadis yang semakna. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, akan didatangkan pada hari kiamat orang yang paling banyak menikmati kenikmatan dunia di antara penghuni neraka. Lalu ia dicelupkan sekali celupan ke dalam neraka, kemudian dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, pernahkah engkau melihat kebaikan sedikit pun? Pernahkah engkau merasakan kenikmatan sedikit pun? Maka ia menjawab, tidak, demi Allah wahai Rabbku. Dan akan didatangkan pula orang yang paling sengsara hidupnya di dunia di antara penghuni surga. Lalu ia dicelupkan sekali celupan ke dalam surga, kemudian dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, pernahkah engkau melihat kesengsaraan sedikit pun? Pernahkah engkau mengalami penderitaan sedikit pun? Maka ia menjawab, tidak, demi Allah wahai Rabbku, aku tidak pernah melihat kesengsaraan dan tidak pernah mengalami penderitaan apapun. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya, para penghuni neraka akan melupakan seluruh kenikmatan yang pernah mereka rasakan di dunia, dan para penghuni surga akan melupakan seluruh kesengsaraan yang pernah mereka alami di dunia. Dan dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, 3 golongan yang tidak akan masuk surga, peminum khamar, pemutus tali silaturahmi, dan orang yang membenarkan atau meyakini sihir. Barang siapa meninggal dalam keadaan kecanduan khamar, niscaya Allah akan memberinya minum dari sungai Al-Gutah. Ditanyakan apakah sungai Al-Gutah itu, beliau menjawab, ia adalah sungai yang mengalir dari kemaluan para pezina wanita, baunya menyakiti para penghuni neraka. Hadis riwayat Ahmad. Dan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Nabi SAW, beliau bersabda, akan dikatakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, apakah yang kalian inginkan? Mereka menjawab, kami haus, wahai Rabb kami, maka berikanlah kami minum. Lalu ditunjukkan kepada mereka neraka yang dikatakan, tidakkah kalian hendak mendatanginya? Maka mereka digiring menuju jahanam yang tampak seperti fata morgana, sebagian darinya menghancurkan sebagian yang lain, lalu mereka pun berjatuhan ke dalam neraka. Al-Hasan berkata, bagaimana menurutmu keadaan suatu kaum yang berdiri di atas kaki-kaki mereka selama 50.000 tahun, tidak makan satu suap pun dan tidak minum seteguk pun, hingga leher-leher mereka terputus karena dahaga dan perut-perut mereka terbakar karena lapar. Kemudian mereka dibawa ke neraka, lalu diberi minum dari mata air yang sangat panas, dan panasnya telah mencapai puncak yang mendidih dan hebat. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata dalam menggambarkan neraka, sebuah negeri yang para penghuninya dikhususkan dengan keterasingan. Mereka diharamkan dari kenikmatan, harapan dan kebahagiaan. Kecerahan wajah mereka diganti dengan kegelapan, dan mereka dipukul dengan gada-gada yang lebih keras dari gunung-gunung yang besar. Di atasnya berdiri para malaikat yang kasar lagi keras. Seandainya engkau melihat mereka, dalam air mendidih mereka dilepas, dan dalam dingin yang membekukan mereka dilemparkan. Kesedihan mereka abadi, maka mereka tidak pernah bergembira. Tempat tinggal mereka telah ditetapkan, maka mereka tidak pernah berpindah. Selama-lamanya di atas mereka para malaikat yang kasar lagi keras. Mereka menangisi ketersia-siaan masa muda, dan setiap kali tangisan mereka deras, semakin keras pula para malaikat di atas mereka. Betapa besar penyesalan mereka karena kemurkaan Sang Pencipta, betapa dahsyat musibah mereka karena besarnya kebinasaan, betapa hinanya mereka di hadapan seluruh makhluk, di atas kepala semua saksi. Di manakah hasil usaha mereka demi kesenangan dunia, dan di manakah jerih payah mereka dalam perbuatan dosa? Seakan semuanya hanyalah mimpi-mimpi kosong. Lalu tubuh-tubuh itu dibakar. Setiap kali terbakar ia dikembalikan lagi. Di atas mereka para malaikat yang keras lagi kasar.
Ya Allah, selamatkanlah kami dari neraka, lindungilah kami dari negeri kehinaan dan kebinasaan, tempatkanlah kami dengan rahmat-Mu di negeri orang-orang bertakwa dan orang-orang yang saleh. Ampunilah kami, kedua orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang maha penyayang. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan seluruh sahabat beliau. Demikian, kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya di waktu dan jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.